Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Simpai Kasih, nomor absen 20, kelas 7 EPGSD. Di sini saya ingin membawakan skenario pembelajaran IPS untuk memenuhi mata kuliah Kapita Selekta Pembelajaran yang diampu oleh Dr. Anda Hajah Ika Hananik MPD. Di sini saya mengambil kelas 4, tema 4 tentang berbagai pekerjaan, subtema 1, pembelajaran 5. Pada hakikatnya, IPS merupakan telaah tentang manusia dan dunianya. Manusia sebagai makhluk sosial hidup bersama dengan sesamanya. Tujuan khusus IPS dengan kompleksitas objek kajian yang didekati secara terpadu. Lingkup tujuan pendidikan IPS yang sebenarnya mencakup dimensi. Yang pertama ada hands-on atau keterampilan, yang kedua heads-on atau pengetahuan kognitif, dan hearts-on yaitu sikap dan perasaan. Model dan strategi yang digunakan, pendekatannya menggunakan pendekatan terpadu. Kemudian strateginya menggunakan strategi inquiry. Model menggunakan cooperative learning dan talking stick. Metode pembelajaran menggunakan ceramah, tanya jawab, penugasan, dan diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Wah, alhamdulillah luar biasa ya anak-anak ibu. Apa hari ini tidak ada yang tidak masuk? Alhamdulillah kalian semua sudah berhadir, dan alhamdulillah kalian sudah berada dalam keadaan yang sehat dan dapat berhadir di sekolah pada hari ini. Nah, karena kita sudah diberi kesehatan dan berkumpul, alangkah lebih baiknya kita berdoa. Nah, adakah anak ibu yang ingin memimpin doa kita pada hari ini? Iya, silahkan. Silahkan. Oke, kita mulai berdoa dulu ya. Amin. Nah, terima kasih kepada teman kita yang sudah memimpin doa. Silahkan duduk kembali. Kemudian, setelah kita berdoa supaya kita lebih bersemangat, maka kita menyanyikan dulu ya lagu kebangsaan kita. Kita nyanyi lagu Indonesia Raya. Kita nyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Anak-anak ibu boleh berdiri dulu. Ya, sudah berdiri. Baik, kita mulai. 1, 2, 3. Dengan menyanyikan lagu kebangsaan nasional tadi, Ibu berharap kita semua dapat memajukan Indonesia semakin baik ke depannya, khususnya kalian, para tunas bangsa, penerus bangsa ini. Nah, seperti biasa, kita akan membaca buku terlebih dahulu selama 5 menit. Terserah anak Ibu ya mau membaca buku apa. Kita mulaikan saja, anak-anak Ibu boleh membaca buku 5 menit dulu. Apakah sekarang kalian sudah siap untuk belajar bersama Ibu? Nah, Ibu minta kalian untuk menyiapkan buku serta alat tulisnya terlebih dahulu. Sekalian, kalian cek lagi di sekeliling tempat duduk masing-masing, apakah masih ada terdapat kotoran atau tidak. Ayo, siapa di antara kalian yang masih ingat pembelajaran kita sebelumnya? Oke, iya. Apa itu? Wah, benar, bagus sekali ya masih mengingat materi kita minggu lalu. Minggu lalu kita sudah belajar tentang berbagai pekerjaan. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai kegiatan ekonomi dan jenis pekerjaan. Nah, di pembelajaran hari ini, Ibu harap nantinya anak-anak Ibu bisa memahami, dapat menjawab, dan mengeluarkan sikap yang Ibu inginkan, dan memenuhi keterampilan yang sesuai dengan pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah, agar kita lebih bersemangat, mari kita tepuk PPK terlebih dahulu. Ibu minta anak-anak Ibu untuk berdiri ya. Sekarang kita tepuk PPK. Tepuk PPK, religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Anak-anak, siapa di antara kalian yang pernah berbelanja di koperasi sekolah?
Nah, adakah kalian pernah berbelanja di sana? Coba kalian perhatikan gambar ini. Kegiatan apakah yang dilakukan pada gambar ini? Pada koperasi, terdapat Ibu Ani yang berdagang barang di koperasi seperti buku. Apakah Ibu Ani membuat sendiri bukunya? Bagaimana sih agar buku itu bisa sampai ke koperasi kita? Ya, dijual oleh pedagang. Nah, pedagang merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi, yaitu distribusi, yakni menyalurkan barang. Jadi, pedagang merupakan bentuk salah satu dari pekerjaan dan juga bentuk dari jenis kegiatan ekonomi. Nah, pekerjaan apa saja sih yang ada di sekitar yang kalian ketahui? Wah, ada banyak sekali ya pekerjaan di sekitar kita, seperti pedagang di pasar, petani, montir, guru, penjahit, paman kurir JNT. Nah, di sini pekerjaan itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, jika kita memenuhi kebutuhan manusia, maka akan terjadilah yang namanya kegiatan ekonomi. Nah, jadi tujuan kita untuk melakukan kegiatan ekonomi adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia tadi. Selanjutnya, agar kalian lebih memahami mengenai kegiatan ekonomi dan jenis pekerjaan, maka kalian akan berkelompok. Setiap kelompok akan terdiri dari 5 orang. Jadi duduknya harus sesuai dengan kelompok ya. Kita hitung dulu dari kiri ke kanan 1 sampai 5. Oke? Oke. Selanjutnya, coba perhatikan 3 gambar berikut ini. Yang pertama, ada gambar petani sedang bertani atau bercocok tanam. Gambar kedua, gambar paman kurir ekspres. Dan gambar ketiga, seseorang yang berbelanja ke pasar tradisional. Nah, gambar pertama, gambar apakah itu? Gambar jenis kegiatan produksi. Nah, jadi produksi itu adalah jenis kegiatan ekonomi yang menghasilkan suatu barang atau produk. Nah, pada contoh berikut itu, petani itu akan menghasilkan beras, yang mana beras itu akan dipasok oleh seluruh Indonesia yang digunakan sebagai bahan pokok makanan kita. Gambar kedua, gambar paman kurir ekspres. Nah, tugas beliau adalah menyalurkan barang. Misal nih anak-anak ibu ibunya memesan kulkas. Nah, yang mengantarkan kulkas kalian dari toko kulkas sampai ke rumah kalian itu adalah paman kurir. Nah, tugas beliau artinya distribusi. Dan gambar yang ketiga adalah seseorang yang berbelanja di pasar tradisional. Nah, di sini adalah kegiatan konsumsi, yang mana kegiatan itu adalah kegiatan untuk menghabiskan suatu barang. Nah, misalnya anak-anak ibu nih beli permen. Nah, permen itu kan anak-anak ibu makan. Nah, artinya anak-anak ibu sudah melakukan kegiatan konsumsi. Nah, agar kita lebih memahami lagi, marilah kita mendengarkan penjelasan melalui video pembelajaran berikut ini. Berkaitan dengan materi tematik tema 4 subtema 1 kegiatan ekonomi dan jenis pekerjaan. Mari kita mulai. Kegiatan ekonomi. Apa yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah suatu kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Ada berbagai macam kegiatan ekonomi di sekitar kita. Apa sajakah itu? Kita akan belajar macam-macam kegiatan ekonomi. Yang pertama, ada kegiatan ekonomi yang disebut dengan produksi, distribusi, dan konsumsi. Kegiatan produksi merupakan kegiatan menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut dengan
produsen. Kegiatan produksi juga merupakan kegiatan mengubah bahan baku menjadi bahan jadi, siap dipakai atau dikonsumsi. Ada jenis pekerjaan di bidang produksi barang. Mari kita simak bersama-sama apa sajakah jenis-jenis pekerjaan yang berhubungan dengan bidang produksi barang. Yang pertama ada petani. Petani bekerja di sawah yang ada di dataran rendah. Petani berkaitan dengan proses menghasilkan beras, mulai dari menyiapkan benih, padi, kemudian menanam padi, merawat tanaman padi hingga memanen padi. Hal ini berkaitan dengan kegiatan produksi. Selain petani padi, juga ada petani teh atau kita sebut juga dengan pemetik teh. Pemetik teh bekerja di kebun teh dataran tinggi. Pemetik teh juga berkaitan dengan proses menghasilkan teh. Kemudian ada pembuat mebel. Pembuat mebel bekerja di perusahaan mebel ataupun di rumah mereka masing-masing. Mereka melakukan kegiatan produksi mengubah kayu menjadi meja, kursi, almari, dan mebel lainnya. Kemudian ada penjahit, mereka bekerja di pabrik konveksi atau pabrik pakaian ataupun di rumah mereka. Mereka memproduksi pakaian yang kita gunakan sehari-hari. Ada juga pembuat batu bata yang berkaitan dengan kegiatan produksi. Mereka mengolah bahan baku batu bata menjadi batu bata. Pembuat roti juga berkaitan dengan bidang produksi. Pembuat roti atau biasa kita sebut juga koki mengubah bahan baku roti menjadi roti yang biasa kita makan sehari-hari. Selanjutnya kita belajar kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Orang yang menyalurkan barang dari produsen ke konsumen disebut dengan distributor. Ada berbagai jenis pekerjaan berkaitan dengan bidang distribusi, yaitu kurir paket barang. Kurir paket barang dan tukang pos bekerja di bidang distribusi barang. Mereka mengantar barang dari produsen ke konsumen agar konsumen dapat menggunakan barang tersebut. Kemudian ada juga kegiatan konsumsi, yaitu kegiatan menghabiskan atau menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut dengan konsumen. Ketika kalian berbelanja ke Alfamart, ke Indomaret, ataupun di mall shopping center lainnya, maka kalian merupakan konsumen. Kalian sedang melakukan kegiatan konsumsi. Selain itu, ada juga beberapa pekerjaan yang menghasilkan jasa. Apa itu pekerjaan menghasilkan jasa? Pekerjaan menghasilkan jasa adalah pekerjaan yang menghasilkan jasa dan pelayanan yang bisa dinikmati oleh orang lain. Apa sajakah pekerjaan yang menghasilkan jasa? Yang pertama adalah guru. Guru tugasnya mengajar murid-murid untuk bekal di kehidupan nanti. Ada juga petugas kebersihan, bertugas untuk membersihkan tempat agar nyaman untuk ditempati. Petugas kebersihan biasanya bekerja di kantor ataupun di sekolah dan tempat-tempat umum lainnya. Ada juga dokter untuk mengobati orang-orang yang sakit di rumah sakit. Polisi juga bergerak di bidang jasa. Mereka mengatur lalu lintas agar pengendara tertib, terhindar dari pelanggaran lalu lintas dan tidak membuat kemacetan. Ada juga sopir, bekerja di bidang jasa. Pekerjaannya adalah mengantar penumpang sampai tujuan. Pekerjaan yang menghasilkan jasa seperti guru, petugas kebersihan, dokter, polisi, maupun sopir. Selain itu, kalian juga bisa menemukan berbagai pekerjaan lain yang menghasilkan jasa. Nah, sampai di sini dulu penjelasan Miss Santika. Nah, berdasarkan informasi yang telah kita dapatkan dari video pembelajaran tadi, Ibu yakin anak-anak Ibu pasti sudah memahami materi kita pada hari ini. Nah, selanjutnya kalian bersama kelompok akan menjawab lembar kerja kelompok yang berisi berbagai jenis pekerjaan. Dan tugas kalian adalah mengelompokkannya ke dalam 3 jenis kegiatan ekonomi. Maka akan Ibu beri waktu 15 menit untuk berdiskusi. Jika ada yang kesulitan, tanyakan saja pada Ibu, oke?
Baik, sebelum itu akan Ibu bagikan dulu LKK kalian. Nah, Ibu bagikan dulu ya. Semuanya sudah dapat? Nah, jika sudah, anak-anak Ibu akan mulai menjawab LKK tersebut. Oke? Baik, Ibu akan berkeliling mengecek pekerjaan kalian. Sekarang, waktu 15 menit kalian sudah habis. Apakah kalian sudah selesai menjawabnya? Oke, sudah selesai. Karena kalian sudah selesai, kita akan memilih kelompok yang maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kita akan bermain talking stick ya. Kita akan menyanyikan lagu Naik-naik ke puncak gunung. Jika Ibu katakan stop, maka kelompok yang memegang tongkat terakhir akan maju ke depan dan mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Naik, naik ke puncak gunung. Stop. Oke, kelompok siapa nih yang dapat? Wah, kelompoknya Ani ya. Oke, kelompok Ani. Kelompok berapa? Kelompok 4. Kelompok 4 silahkan maju. Oke, terima kasih kelompok Ani. Silahkan kembali ke tempat duduk kalian ya. Kepada teman-teman kita beri aplaus dulu ya dong. Oke, terima kasih. Nah, jadi berdasarkan penjelasan kelompok tadi, bagaimana sih suatu pekerjaan itu disebut sebagai kegiatan produksi? Akan disebut sebagai kegiatan produksi karena pekerjaan itu akan menghasilkan suatu produk atau barang. Kemudian, bagaimana sih suatu pekerjaan itu akan disebut dengan kegiatan ekonomi distribusi ataupun konsumsi? Wah, benar. Kegiatan ekonomi akan disebut sebagai suatu pekerjaan akan disebut sebagai kegiatan ekonomi distribusi apabila pekerjaan itu sifatnya hanya menyalurkan barang atau menyalurkan jasa. Dan suatu pekerjaan akan disebut sebagai kegiatan ekonomi konsumsi apabila ia tugasnya atau sifatnya menghabiskan barang atau menggunakan barang. Jadi, berdasarkan berbagai jenis pekerjaan yang sudah Ibu kasihkan di LKK tadi, akan terbagi menjadi 3 jenis kegiatan ekonomi. Wah, pintar-pintar sekali ya anak-anak Ibu. Nah, dari apa yang kita pelajari, ada berapakah jenis kegiatan ekonomi? Ya, ada 3. Jadi, kegiatan ekonomi terbagi menjadi 3. Yang pertama ada produksi, yang kedua distribusi, dan yang ketiga konsumsi. Nah, untuk membuktikan pemahaman kalian tentang materi ini, maka Ibu akan memberikan soal kepada masing-masing orang. Jadi, kalian akan menjawab soal tersebut secara individu atau sendiri-sendiri. Mengerti? Oke, Ibu bagi dulu ya. Karena waktunya sudah habis, Ibu minta perwakilan kelompok untuk mengumpulkan kertas kelompoknya dan individu kalian ke meja Ibu. Dan langsung duduk kembali ya ke tempat duduk kalian. Karena waktu kita sebentar lagi akan berakhir, Ibu minta ada 1 anak Ibu yang maju untuk menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Oke, silahkan maju. Ya, benar sekali. Hari ini kita telah mempelajari kegiatan ekonomi dan jenis kegiatannya. Ada 3 jenis kegiatan ekonomi. Ada kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Jadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Wah, tidak ada. Kalau tidak ada, maka berakhirlah pembelajaran kita pada hari ini. Tadi di awal kita mulai dengan berdoa, maka mengakhirinya pun kita mulai dengan berdoa. Kepada anak-anak Ibu yang ingin memimpin doa, silahkan maju. Oke, kita berdoa dulu ya. Amin. Terima kasih kepada teman kita yang sudah memimpin doa. Silahkan duduk kembali.
Agar lebih meningkatkan persatuan kita pada hari ini, mari kita menyanyikan lagu Ampar-Ampar Pisang. Kita nyanyi dulu ya. 1, 2, 3. Ibu harap pembelajaran kita pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua, baik di masa sekarang ataupun ke depannya. Salah dan hilap Ibu minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.